Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The Island 2018. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah berita dari negara Cina yang saat ini sedang menghebohkan seluruh dunia. Berita tersebut berasal dari NASA yang memberitahukan jika akan ada sebuah meteor besar dari luar angkasa yang akan jatuh ke laut bumi. Dan hal tersebut akan membuat gelombang tinggi hingga menyebabkan tsunami di pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya. Setelah itu kita diperlihatkan oleh seorang warga dari Cina yang bernama Majin, yang saat itu ia sedang meminta kepada adiknya untuk memperbaiki mobilnya. Di saat itulah Majin yang mendengar berita tersebut hanya menganggapnya guroan saja. Bahkan ia juga tidak mempunyai rasa khawatir di dalam hatinya mengenai berita dari NASA tersebut. Kemudian karena mobilnya tersebut tidak bisa diperbaiki, ia pun langsung bergegas pergi ke kantornya bersama dengan adiknya. Karena saat itu ia akan melakukan observasi di sebuah pulau bersama dengan semua timnya. Di sisi lain kita mulai diperlihatkan dengan beberapa karyawan kantor yang saat itu mulai pergi menggunakan sebuah bus amfibi menuju ke pulau yang akan mereka observasi. Di saat itulah Majin dan adiknya langsung menyusul agar ia tidak tertinggal. Setelah mereka berdua mulai masuk ke dalam bus tersebut, Majin pun langsung membagikan minuman kepada semua teman-temannya. Dan saat itu ia juga memberikan sebuah minuman istimewa kepada wanita pujaan hatinya yang bernama Sansan. Namun tak disangka kebaikan Majin tersebut malah diabaikan oleh Sansan. Di dalam perjalanan menyeberangi lautan luas, mereka semua pun terlihat sangat senang sekali. Bahkan mereka semua juga mulai bercanda bersama. Namun berbeda dengan Majin yang saat itu hanya bermain game di HP-nya, karena ia sedang merasa galau akibat cintanya telah ditolak. Di saat itulah tiba-tiba saja ia mendapat sebuah pesan jika dirinya memenangkan sebuah undian lotre. Tanpa pikir panjang, Majin pun langsung mencocokkan nomor lotre tersebut dengan nomor lotre yang ia miliki. Dan benar saja, seluruh nomor lotre yang ia miliki tersebut sama persis dengan nomor undiannya. Mengetahui hal tersebut, seketika Majin pun menjadi sangat senang sekali karena ia memenangkan uang sebesar 60 juta yuan. Di saat itulah Majin yang tadinya galau tersebut mulai berubah menjadi seperti orang gila. Bahkan ia juga mulai bernyanyi untuk mengekspresikan kesenangannya tersebut. Namun sungguh sangat tak disangka, saat itu tiba-tiba saja nahkoda kapal mulai melihat sebuah ombak yang sangat besar berada tepat di depannya. Seketika kegembiraan tersebut langsung berubah menjadi ketegangan. Dan saat itu, nahkoda kapal langsung meminta mereka untuk kembali duduk dan memakai sabuk pengaman karena mereka akan melewati gulungan ombak besar tersebut. Tetapi sayangnya kapal mereka malah terombang-ambing di tengah gulungan ombak hingga masuk ke dalam laut. Saat itu seluruh penumpang menjadi sangat panik karena mereka merasa jika pasti mereka tidak akan selamat dari kejadian tersebut. Ternyata kapal mereka mulai terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni. Saat itu mereka semua pun juga selamat dan hanya mengalami luka-luka saja. Majin yang mengetahui jika dirinya masih hidup itu pun juga langsung mengecek nomor lotre miliknya yang ia selipkan di sebuah buku, karena ia sangat takut jika nomor tersebut hilang. Setelah itu Majin pun mulai mencari keberadaan Sansan, wanita yang ia cintai tersebut. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan Sansan di dalam hutan. Seketika Majin pun langsung berusaha untuk menolong Sansan karena saat itu kakinya tertindih sebuah batu besar. Dan tanpa pikir panjang, Majin juga langsung membawanya ke tempat yang lebih aman bersama dengan semua orang lainnya. Di hari kedua mereka terdampar, tiba-tiba saja sang nahkoda mulai memberitahu kepada semua orang jika ia menemukan kebun buah yang bisa dijadikan makanan selama beberapa hari. Namun saat itu semua orang malah menjadi panik karena mereka ingin segera pulang.
Bahkan mereka semua pun juga mulai menyalahkan nahkoda kapal tersebut agar ia segera menghubungi timnya untuk menjemput mereka semua. Namun ternyata di pulau tersebut tidak ada sinyal sama sekali. Mengetahui hal itu, mereka semua pun kembali menjadi cemas. Kemudian keesokan harinya, mereka semua mulai pergi ke kebun buah yang ditemukan nahkoda tersebut untuk mencari beberapa makanan agar mereka semua bisa bertahan hidup. Di sisi lain, kini Majin dan beberapa orang lainnya juga mulai membuat sebuah antena dari kaleng bekas untuk menangkap sinyal satelit agar mereka bisa mendapat pertolongan. Tak lupa mereka juga membuat tanda SOS di sana untuk berjaga-jaga jika ada tim rescue yang datang menjemput mereka. Namun di tengah-tengah usaha mereka semua, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan dari mesin bus. Yang ternyata saat itu adik Majin berusaha untuk memperbaiki mesinnya. Tetapi ia justru malah merusaknya, dan hal tersebut membuat nahkoda pemilik bus tersebut menjadi sangat marah. Dan gara-gara hal itu, mereka semua pun menjadi tidak mempunyai harapan lagi untuk bisa keluar dari pulau tersebut. Malam harinya, mereka semua pun mulai kembali masuk ke dalam gua untuk beristirahat. Saat itu mereka juga mulai membuat api unggun untuk menghangatkan diri. Namun lagi-lagi mereka semua malah mulai menjadi berdebat karena mempermasalahkan seorang pemimpin yang akan mereka tunjuk sebagai seorang pemimpin mereka. Dan saat itu mereka semua menunjuk nahkoda kapal yang seharusnya menjadi pemimpin. Namun ternyata beberapa orang yang berada di sana juga ada yang tidak menyetujuinya. Bahkan Majin juga mulai tidak menyukainya karena sifat nahkoda tersebut mulai menjadi arogan. Mengetahui hal itu, Majin pun mulai mencari jalannya sendiri dan tidak mengikuti instruksi nahkoda tersebut. Hingga akhirnya ia menemukan beberapa cara untuk tetap bertahan hidup. Setelah itu, Majin pun mulai kembali ke dalam goa untuk memberitahukan hal tersebut kepada semua orang-orang yang berada di sana. Namun, nahkoda yang merasa jika dirinya adalah seorang pemimpin tersebut justru malah memarahi Majin karena Majin tidak mau mengikuti perintahnya. Sampai-sampai mereka berdua pun juga menjadi berkelahi. Hingga akhirnya Majin menjadi diikat di atas pohon. Dan untungnya adiknya yang masih memihak kepada Majin tersebut juga langsung menolongnya. Kemudian keesokan harinya, Majin bersama dengan adiknya itu pun mulai berniat akan kembali pulang dengan menggunakan sebuah perahu rakit yang mereka buat. Namun saat mereka akan pergi, tiba-tiba saja Sansan yang mengetahuinya itu pun langsung berusaha untuk menghentikannya. Karena hal yang dilakukan Majin tersebut akan sangat membahayakan nyawanya. Mendengar hal tersebut, Majin pun tidak menghiraukannya karena ia juga sudah tidak peduli lagi dengan Sansan yang tidak menyukainya. Namun sebelum pergi, Majin sempat meninggalkan beberapa makanan untuknya. Saat mereka mulai pergi menggunakan perahu rakitan tersebut, tiba-tiba saja di tengah perjalanan, mereka malah menemukan seekor beruang kutub yang telah tewas terapung di lautan. Dan karena hal tersebut, mereka mulai menyadari bahwa mereka tersesat bukan di pulau terpencil, melainkan di belahan bumi bagian kutub. Kemudian mereka memilih untuk kembali ke rombongan mereka dan memberitahukan penemuan beruang kutub tersebut. Namun mereka berdua justru malah kembali mendapatkan hukuman dari nahkoda karena mereka berbuat seenaknya sendiri. Di saat itulah semua orang-orang yang berada di sana juga mulai menertawainya. Dan ternyata salah satu dari mereka juga mulai mengetahui jika Majin mendapatkan undian lotre yang sangat besar. Seketika orang itu pun langsung berniat akan melihatnya. Namun Majin berhasil merebutnya kembali. Mendengar hal itu, ternyata sang adik juga mulai menjadi curiga kepada Majin karena Majin tidak memberitahunya soal kemenangan undian lotre tersebut. Padahal sang adik juga ikut memberikan uang untuk membeli undian lotre. Dan karena hal itulah mereka berdua menjadi berdebat. Hingga akhirnya sang adik mulai tidak percaya kepada Majin. Malam harinya ternyata mereka semua kembali mulai berdebat, yang dimana saat itu bos perusahaan tersebut mulai mempunyai pemikiran tersendiri untuk bisa bertahan hidup di pulau tersebut. Dan ia juga ingin menentang sang nahkoda karena sifat nahkoda yang seperti seorang raja.
Karena perkataannya tersebut, beberapa orang yang berada di sana mulai sepemikiran dengan bos perusahaan tersebut. Hingga akhirnya mereka semua mulai terpecah menjadi dua bagian. Dan beberapa orang yang berada di sana ada yang memilih untuk bersama dengan sang nakoda dan juga ada yang memilih untuk ikut bergabung bersama dengan bos perusahaannya. Saat itu Majin juga memilih untuk ikut dengan bos perusahaannya. Tak disangka ternyata Majin bersama dengan rombongannya tersebut malah menemukan sebuah kapal yang telah terdampar sangat begitu lama di pulau tersebut. Dan saat itu mereka semua pun juga menjadi sangat senang sekali. Karena di dalam kapal tersebut terdapat banyak sekali makanan untuk mereka bertahan hidup dan juga beberapa pakaian. Kemudian keesokan harinya terlihat Sansan dan beberapa orang lainnya mulai pergi mencari makanan di hutan. Dan saat itu tiba-tiba saja Majin mulai menghampirinya untuk mengajaknya pergi ke sebuah kapal yang ia temukan bersama dengan rombongannya. Padahal mereka berdua berbeda grup. Saat itu Sansan terlihat sangat senang sekali karena di dalam kapal tersebut terdapat semua barang-barang yang dibutuhkan Sansan. Namun tak disangka saat mereka sedang asik berduaan, tiba-tiba saja bos perusahaan tersebut atau ketua grup Majin mengetahui hal tersebut. Dan karena hal itulah ia menjadi merasa jika Majin adalah seorang pengkhianat. Seketika bos perusahaan tersebut pun merasa kesal dan ia malah mulai memberitahu kelompok sebelah tentang penemuan kapal tersebut. Bahkan ia juga mengizinkan semua kelompok tersebut mengambil semua bahan-bahan makan yang terdapat di dalam kapal tersebut. Majin yang mengetahui hal tersebut pun mulai menjadi tidak terima dan ia juga langsung meminta penjelasan dari ketuanya tersebut. Namun saat itu ketua tersebut dan beberapa orang lainnya justru malah meremehkan Majin. Karena hal itu, Majin pun mulai menjadi kesal dan ia pun mulai memutuskan untuk keluar dari kelompok tersebut bersama dengan adiknya. Hari demi hari pun berlalu. Majin bersama dengan adiknya mulai pergi menyendiri dan menjauhi dari kedua kelompok tersebut. Namun, ia bersama dengan adiknya justru malah menjadi semakin sengsara. Bahkan untuk mencari makanan pun mereka tidak bisa. Hingga akhirnya Majin bersama dengan adiknya tersebut mulai kembali pergi ke pemukiman kelompoknya. Namun kedatangan Majin tersebut malah kembali membuat ketua kelompok tersebut menjadi kesal. Dan saat itu mereka langsung menghajar Majin habis-habisan. Setelah kejadian tersebut, Majin pun hanya bisa meratapi nasibnya. Dan undian lotre yang ia menangkan itu pun juga mulai hangus karena masa tenggang. Di tengah-tengah kesedihan tersebut, tiba-tiba saja hujan mulai turun bersama dengan ribuan ikan yang berjatuhan dari langit. Mengetahui jumlah ikan tersebut sangatlah banyak, ternyata Majin tidak menyimpannya untuk dia sendiri, melainkan ia juga membagi kepada kelompok yang diketuai nakoda, karena di dalam kelompok tersebut terdapat Sansan wanita yang ia sukai. Saat itu Majin juga mulai meminta maaf kepada ketua kelompok tersebut dan juga mulai ikut kembali bergabung bersama mereka. Tanpa mereka sadari, ternyata tujuan Majin melakukan hal itu hanyalah untuk mengadu domba kedua kelompok tersebut, agar kedua kelompok itu menjadi percaya kepada Majin dan menganggap Majin seperti seorang yang paling kuat. Hingga akhirnya Majin pun berhasil melakukannya dan membuat semua orang tunduk kepadanya. Kemudian setelah itu Majin mulai mempunyai sebuah ide untuk membuat sumber listrik dari sisa-sisa bahan yang tertinggal di kapal itu. Dan berkat bantuan dari sang adik akhirnya ia pun berhasil membuatnya. Bahkan saat itu ia juga berhasil mengisi baterai ponselnya. Kini kesuksesan Majin dalam menjadi pemimpin di kelompok itu pun juga telah berjalan mulus sesuai dengan harapannya. Bahkan saat ini ia juga mulai melupakan keinginannya untuk keluar dari dalam pulau tersebut. Dan semua yang Majin butuhkan pun juga telah tersedia di pulau itu. Namun tak disangka saat ia sedang berjalan-jalan menaiki sebuah bukit, ia bersama dengan adiknya dan juga nakoda kapal mulai melihat sebuah kapal pesiar yang sedang berlayar di sekitar pulau tersebut. Seketika sang nakoda kapal itu pun langsung berusaha untuk meminta bantuan. Namun berbeda halnya dengan Majin. Ia justru malah menjadi sedih karena sebenarnya ia tidak ingin keluar dari pulau tersebut.
Tak disangka sang adik yang juga mengetahui keberadaan kapal pesiar itu pun mulai menceritakannya kepada semua orang. Dan karena hal tersebut, kini semua orang menjadi sangat senang sekali. Bahkan mereka semua pun juga kembali mulai mempunyai sebuah harapan untuk bisa pulang. Keesokan harinya, satu persatu dari mereka semua pun mulai berusaha untuk membujuk Majin agar mau sepemikiran dengan mereka. Namun Majin tetap ingin mempertahankan tempatnya tersebut. Karena walaupun hidupnya seperti itu, ia merasa kaya akan segalanya. Malam harinya saat mereka semua kembali bersenang-senang, tak disangka ternyata sang nahkoda yang benar-benar ingin keluar dari pulau itu pun mulai mensabotase dan berniat akan membakar kapal tempat mereka tinggal tersebut. Dan ternyata semua orang yang berada di sana memang telah merencanakan hal tersebut. Karena dengan membakar kapal tersebut akan membuat sebuah api yang sangat besar dan juga memberikan sinyal pertolongan kepada kapal pesiar yang sedang berlayar di sekitar pulau tersebut. Hingga akhirnya kapal itu pun benar-benar terbakar dan mereka semua pun juga menjadi tertolong. Kemudian keesokan harinya saat Majin mulai tersadar dari pingsannya tersebut, ia mulai melihat kapal yang telah hangus terbakar semalam. Dan di sana ia juga melihat beberapa makanan yang ditinggalkan. Dan tak disangka ternyata saat itu Sansan tidak ikut pulang bersama dengan semua orang, melainkan ia tetap setia menemani Majin di pulau terpencil tersebut. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.